Oke, kita lanjut pembongkaran lampu yang kedua. Jangan lupa ikuti terus videonya karena masih ada 4 senter yang belum kita bongkar. Ini masih tersegel, segelnya Hanok. Kita tes dulu ini hidup apa enggak ya. Kalau enggak hidup kita rapat dulu. Kalau agak ada rasa cengkring-cengkring, wah, kalau mau terapi ini langsung kita colok. Nah, terapi itu ya, bukan tangannya yang jegrak, rambut jegrak. Oke, enggak usah diterapi ya, langsung kita tes lampunya aja. Ini udah nyolok, kita hidupkan dulu. Lah, berarti ada tegangannya, jangan coba-coba. Oke, ini ada tegangannya. Kalau nggak percaya tinggal dicolok pakai jari. Kalau pakai jari nggak kerasa ya pakai jempol kaki atau bercanda ya, jangan dites. Kita tes dulu, tidak ada ini ya, cahaya ataupun tidak hidup. Sekarang kita bongkar dulu. Untuk lampunya kelihatannya masih bagus sekali. Kita bongkar lagi yang lapisan kedua. Ini agak lumayan. Wow, mungkin agak sedikit pakai kekerasan. Alah, kok sangat ketas sekali. Wow, hancurkan. Kita lihat, piusnya putus. Oke, akan saya jelaskan ya. Saya jelaskan kenapa terjadinya putus sebuah pius di rangkaian elektronik mana saja. Saya jelaskan, pius adalah sebuah hubungan penghubung, namun penghubung itu sangat tipis yang diukur kekuatan panasnya ya. Ketika panas melebihi batas yang telah ditentukan, maka dia akan putus atau terbakar. Ini adalah rangkaian sebuah proteksi di mana elektronik agar tidak merembet ke jalur PLN induk, maka dirancanglah sebuah pius. Nah, yang kita sekarang mau bahas adalah kenapa pius ini putus. Tadi sudah saya jelaskan, jika terjadi akibat panas over, maka si proteksi atau pius itu akan putus. Biasanya sebuah elektronik yang tegangannya besar itu dibuatlah proteksi, atau ya proteksi bisa macam-macam, bisa pakai fuse, bisa pakai relay, bisa pakai sensor. Oke, kita bahas dulu. Biasanya pius ini putus karena tegangan over. Yang diakibatkan adalah sesuatu yang mengalami korsleting terhubung singkat.
suatu misal elko ini kena tegangan umpamanya listrik tegangan besar, umpamanya ini 200 volt, tetapi tegangan yang masuk 400 volt sehingga panas, bisa putus sikring. Satu. Kedua, jika terjadi korsleting di bagian trafo ataupun alat lain seperti dioda ataupun IC, korsleting sehingga menyebabkan gabungnya antara tegangan positif dan negatif sehingga ia balik ke belakang, sehingga fuse ini merasakan dampak panasnya. Merasakan panas, dampaknya sangat over yang melebihi batas kemampuan dia, terbakarlah. Di sini mana kita tidak bisa dilihat, ini semuanya normal. Ini bisa dipraktekkan ya di rumah. Ini ori bukan KW, dan segelnya masih kita tadi lihat sama-sama. Nah, ini masih bagus semua. Yang saya temui adalah ketika tegangan melonjak tinggi. Kalau tegangan tidak melonjak tinggi itu susah diprediksi. Biasanya ini IC pecah karena over panas, akibat makin lama bisa korslet sehingga R ini putus. Bisa R ini juga bisa disebut juga sebagai fuse, tergantung posisinya. Nah, fuse bukan hanya cuma di sini ya, kadang untuk melindungi IC ini ya dirangkailah RR ini untuk sebagai fuse. Nah, kemudian yang saya temukan adalah akibat tegangan tinggi itu kadang-kadang elko yang di sini ini kelewat batas penampungan. Umpamanya ini 35 volt, dia kemasukan tegangan 50 volt, maka elko ini meletus sehingga panas merambat ke fuse, air fuse, sehingga air fuse-nya putus. Nah, di sini yang saya temukan biasanya tegangan tinggi yaitu ada otomatis di sini. Nah, ini ya, kita lihat kayaknya masih bagus, tapi lihat sisi sampingnya kelihatan gosong, bodinya yang seksi ini gosong. Ini adalah otomatis, biasanya bisa dipakai buat anti petir. Jika tegangan merambat over, maka alat ini menghubungkan antara L dan N PLN, dia terhubung singkat. Ini kalau kena tegangan tinggi maka dia akan pecah dan terhubung antara kaki. Kalau PLN itu kan ada tegangan L dan N, nah ini terhubung sehingga dia balik ke dia panas sehingga balik ke fuse, dan fuse-nya pun langsung copot celananya seperti ini, putus ya. Ini langsung kita ganti aja. Oke, saya sudah panaskan, saya copot dulu aja. Langsung saya kalau punya fuse diganti fuse, kalau nggak punya tinggal di jumper. Saya siapkan fuse-nya dulu dan saya copot. Nanti setelah pemasangan akan saya videokan kembali. Ini akan saya lepas saja alat ini karena yang biru-biru ini saya tidak punya. Takutnya ini sebuah sebuah rekayasa, maka videonya tidak akan saya cut, tidak saya potong, biarin panjang ya. Saya cepatkan saja soldernya biar nggak makan durasi. Ini udah 10 menit 9 menit. Kalau pembahasannya terlalu singkat nanti ada yang kurang paham.
Rangkaian ini bisa otomatis ini bisa dipakai buat di elektronik apa aja ya, buat perlindungan umpamanya ada tegangan besar atau petir, bisa buat anti petir. Oke, sudah kita lepas. Ini dikasih nulisnya disuruh bunda, iya. Iya. Untuk singkatnya aja, Airfuse tidak usah kita ganti baru, LI langsung kita jumper saja pakai kabel untuk membuktikan hidup atau tidak. MA di sini. 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 Apa tadi? MA. Di sini. Apa? Sini, oh situ. TU. LU. H. H. Di sini. Jangan situ. H. H. Huruf H. Oh iya. 50. Di sini. 3. TI. Nah iya, 3 dulu toh. TI. DA. Oke. Sudah saya jumper ya. Sekarang saksikan bersama-sama, bukan sulap, bukan sihir, tapi fakta. Kita pasang dulu dan kita putar perlahan agar tidak nyetrum. 7 di sini. Waduh, nyangkut nih. Sebentar, saya pasang dulu bulatannya. TU. Waduh. Jangan itu. Jangan panjang-panjang. Di sini. Oh, tak ada 5.000 enggak? Enggak ada. Untuk beli itu. Nah, di sini. Untuk beli itu, Mas. Itu mana? Itu yang. Gimana? Ini durasinya tidak saya potong panjang ya. TU. Oke, terima kasih. Tinggal penyusunan, mungkin teman-teman lebih tahu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa sedekah subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya tadi, ada yang lupa. Kalau dicabut bisa nyala atau tidak, menyimpan atau enggak. Soal kedip-kedip cahaya itu memang kalau kena kamera cahaya itu berkedip. Untuk ini menyimpan di baterai atau tidak, tinggal kita tempelkan. Nyimpan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu pembongkaran baterai.